Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Riyadhus Shalihin di bab fil mujahadah, bab bersungguh-sungguh dalam amalan. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bacakan kisah sahabat Anas bin Nadhr, paman dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang demikian bersungguh-sungguh dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa dalam perang Uhud ketika para sahabat mulai tercerai-berai oleh serangan kaum musyrikin Quraisy, maka Anas bin Nadhr beliau tetap berjuang dengan penuh kesungguh-sungguhan sampai kemudian beliau pun gugur di medan pertempuran dan jasad beliau dicincang oleh musuh. Sampai-sampai tidak ada orang yang mengenali jasad Anas bin Nadhr radhiyallahu taala anhu kecuali saudari perempuannya yang melihat jari jemari Anas bin Nadhr. Ini menunjukkan bagaimana keteladanan yang diberikan oleh para sahabat, di mana mereka berjuang dengan penuh kesungguh-sungguhan, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguh-sungguhan. Maka kita lanjutkan insyaallah di hadis yang ke-11 dalam bab ini, yakni berkenaan dengan kesungguh-sungguhan dalam bersedekah. Kalau hadis yang kemarin kita bacakan itu tentang bersungguh-sungguh dalam jihad di jalan Allah. Sekarang bersungguh-sungguh dalam sedekah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, as-sadisu asyar. Hadis yang ke-11. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Ini sahabat Abu Mas'ud al-Badri. Al-Badri di sini maknanya beliau berasal dari Badar. Jadi bukan maknanya beliau ikut perang Badar. Ini satu hal yang perlu kita ketahui dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr. Ya. Lafaz Al-Badri pada beliau ini menunjukkan asal muasal beliau, bahwa beliau adalah seorang sahabat yang berasal dari Badr. Badr ini suatu kawasan yang terletak di luar kota Madinah, yang dahulu pernah terjadi perang besar antara kaum muslimin dan kaum musyrikin di tahun 2 Hijriyah. 319 pasukan kaum muslimin menghadapi sekitar 1000 orang pasukan kaum musyrikin, dan peperangan itu dimenangkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Qala, beliau mengatakan, jadi Abu Mas'ud ya, Al-Badri ini bercerita tentang bagaimana para sahabat ketika mereka diperintahkan untuk bersedekah. Beliau mengatakan, lamma nazalat ayatus sedekah kunna nuhamilu ala zuhurina. Ketika diturunkan ayat-ayat untuk bersedekah, maka kami bekerja sebagai kuli pikul. Kunna nuhamilu ala zuhurina, kata Al-Imam An-Nawawi, nuhamilu bidhammin nun bil ha al-muhmalah ay yahmilu ahaduna ala dharihi bil ujrah wa yatasaddaqu biha. Ya, kata Imam An-Nawawi maksudnya adalah ketika turun ayat-ayat untuk bersedekah, maka sebagian di antara kami bekerja sebagai kuli pikul. Kemudian upah dari bekerja tersebut kami sedekahkan. Jadi luar biasa para sahabat, mereka bekerja memanggul memanggul beban, kemudian upahnya mereka sedekahkan. Ini ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, yakni ayat sedekah surat At-Taubah ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim."
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ambillah dari harta-harta mereka sedekah untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi diperintahkan kaum muslimin untuk memberikan sedekah. Maka mereka berlomba-lomba untuk memberikan apa yang mereka bisa. Bahkan ada di antara mereka yang bekerja, kemudian hasilnya mereka sedekahkan. Maka perbuatan baik yang dilakukan oleh para sahabat ini bukannya tanpa ada rintangan. Ternyata ada saja rintangan terhadap kebaikan yang mereka lakukan. Dari mana datangnya rintangan tersebut, Bapak dan Ibu rahimakumullah? Ternyata rintangan tersebut datang dari kaum munafikin. Ketika ada yang bersedekah dalam jumlah yang banyak, kaum munafikin langsung mengolok-olok mereka dengan sebutan riya. Oh, itu orang riya. Jadi kalau ada yang sedekah banyak, itu diolok-olok oleh kaum munafikin, diejek-ejek oleh kaum munafikin bahwa dia bersedekah karena riya. Baik, apakah kemudian yang bersedekah dengan jumlah yang sedikit lepas dari celaan kaum munafikin? Jawabannya tidak. Kalau orang yang banyak bersedekah dikatakan riya, yang sedikit bersedekah tetap menjadi bahan olok-olokan mereka. Mereka mengatakan Allah tidak butuh sedekahmu yang sedikit ini. Makanya kita kalau berbuat baik, jangan heran ya, kita sudah berniat baik, berbuat baik, tapi ada saja orang-orang yang mengomentari dengan komentar-komentar miring. Itu hal yang biasa. Dari zaman Nabi itu sudah ada. Maka kata Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir. Maka datanglah seorang sahabat yang bersedekah dengan sesuatu yang banyak. Faqalu mura'in. Maka kaum munafikin mengatakan dia adalah seorang yang riya, bersedekah karena ingin dipuji manusia. Maka kalau ada omongan miring seperti ini tidak perlu kita dengarkan. Ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masalah keikhlasan adalah masalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang menyumbang dengan penuh keikhlasan, kenapa kita harus mendengar komentar-komentar miring dari manusia? Nggak perlu. Dan jangan karena adanya komentar-komentar miring tersebut lantas kita tidak mau lagi bersedekah. Keliru. Aduh, saya dibilang riya ya sudah nggak usah lagi sedekah. Keliru. Berarti kita meninggalkan amalan karena manusia. Harusnya kita tidak peduli mereka mau ngomong apa. Yang penting ikhlas di hati kita tetap ada. Ini orang yang banyak sedekah. Wa ja'a rajulun akhar fatasaddaqa bisa'in. Maka datang seorang laki-laki yang bersedekah sejumlah 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud. 1 mud itu 1 cakupan tangan. Nah, seperti ini. Jadi dia bersedekah 4 mud, 4 cakupan tangan. Ini jumlah zakat fitrah kita. 1 sa' makanan itu sama dengan 4 mud. Ya, 1 mud. Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Kebanyakan kita di Indonesia menggunakan ukuran 1 mud itu sekitar 600 gram beras. Sehingga zakat fitrahnya 1 sa' 4 mud itu sama dengan sekitar 2,4. Namun wallahu taala a'lam, saya lebih condong kepada apa yang difatwakan oleh MUI Jawa Timur. Ya, karena ini lebih berhati-hati. Mereka memfatwakan 1 mud itu sekitar 0,7 kilogram. Sehingga 1 sa' untuk membayar zakat itu sekitar 2,8 kilo. Maka untuk keluar dari khilaf ya sudah kita bayarkan 3 kilogram. Ya, 3 kilogram itu aman keluar dari khilaf. Tidak terlalu jauh jaraknya, 2,5 dengan 3 kilo. 3 kilo aman. Maka ada yang bersedekah dengan 1 sa'. Maka apa yang dikatakan oleh kaum munafikin, ternyata dia pun tidak lepas dari celaan kaum munafikin. Kaum munafikin mengatakan innallaha laghaniyun an sa'in hadza. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ya sumbangan yang demikian kecil, cuma 1 sa' saja Allah nggak butuh.
Ya, lihat bagaimana kaum munafikin, nyumbang banyak salah, nyumbang sedikit salah. Ya. Maka jangan kita tiru, ini kebiasaan kaum munafikin, mencela orang-orang yang beramal kebaikan. Maka subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan orang-orang yang beriman ini menjadi bahan olok-olokan kaum munafikin. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-79. Fanazalat alladzina yalmizunal mutawwi'in minal mu'minin fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Allah subhanahu wa ta'ala membela mereka, dan orang-orang munafik itu mencela orang-orang yang dengan sukarela memberikan sedekah, dan juga mencela orang-orang yang tidak bersedekah kecuali dengan apa yang mereka sanggupi. Allah bela kaum munafikin dari celaan, Allah subhanahu wa ta'ala bela orang-orang yang beriman dari celaan kaum munafikin. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berada di atas kebenaran, ya, kita beramal dengan amalan penuh keikhlasan, tidak perlu mendengar ucapan-ucapan manusia. Kalau toh mereka berupaya untuk menjatuhkan kita, ada siapa yang akan membela kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat kaum mukminin, ya, mereka dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dengan diturunkannya suatu ayat yang membela mereka dari celaan kaum munafikin. Baik, ada beberapa faedah dari hadis ini, terutama yang berkenaan dengan kesungguh-sungguhan. Yang pertama, hendaknya seseorang itu mentaati Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang dia mampu, dan bersedekah dengan apa yang dia mampu, walaupun jumlahnya hanya sedikit. Ya, jumlah yang sedikit kalau kita keluarkan dengan penuh keikhlasan, Bapak dan Ibu rahimakumullah, maka tetaplah ini dinilai sebagai satu kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan sekecil apapun itu, walaupun hanya sebesar dzarrah. Dzarrah itu semut yang sangat kecil, untuk melambangkan suatu perkara yang sangat kecil. Pastilah dia nanti akan melihat balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, la yahkiranna ya minal ma'rufi syai', la tahkiranna minal ma'rufi syai'. Jangan pernah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Ya, kalau kita mampu untuk berkontribusi, misalnya dalam pembangunan masjid, kita hanya mampu mendonasikan 50.000 rupiah, itu pun berat. Oke lah, kita mampunya 25.000 rupiah, maka ikutlah berkontribusi, karena sesungguhnya kita tidak tahu, ya, di amal yang mana yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan walaupun kita berkontribusi sedikit, tapi kita lakukan dengan penuh keikhlasan, menjadi amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan memperberat timbangan amalan kita di akhirat nanti. Ya, jadi jangan meremehkan amalan walaupun itu sekecil apapun. Ya, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, hendaknya seorang muslim dia tidak mempedulikan ucapan-ucapan kaum munafikin yang berupaya merintangi dia dari amalan. Ya, namanya kaum munafikin yaitu tadi nyinyir, selalu berkata negatif tentang amalan orang-orang yang beriman. Maka yang kita cari dengan amalan kita adalah ridhonya siapa? Allah. Kita tidak pedulikan ucapan-ucapan manusia. Ya, sehingga walaupun mereka mencela, walaupun mereka mencoba merintangi kita dengan ucapan-ucapan mereka, jangan pedulikan. Yang kita cari dalam hidup ini adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ridho manusia, kata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah kita capai. Kita bisa membuat ridho sekelompok orang, maka sekelompok yang lain tidak ridho.
Kita bisa membuat ridho si fulan, temannya tidak ridho. Maka berhentilah mencari ridho manusia, tapi carilah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, ini beberapa faedah dari hadisnya Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, insyaallah hadisnya cukup panjang, hadis qudsi. Ini hadis terakhir dalam bab al-mujahadah. Qala as-sabi'u asyar. Ya. Hadis yang ke-17. Ya. An Sa'id ibn Abdul Aziz, an Rabi'ah ibn Yazid, an Abi Idris al-Khawlani, an Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Di sini beliau bawakan sanadnya, ya, dari Sa'id bin Abdul Aziz. Ya, beliau mengatakan dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Idris al-Khawlani. Kenapa beliau sebutkan sanadnya? Nanti di akhir akan ada faedah yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, beliau adalah sahabat yang berasal dari Bani Ghifar. Bani Ghifar, kabilahnya Abu Dzar ini dikenal sebagai kabilah penyamun, perampok, quta'ut thariq. Suka memberhentikan orang-orang di jalan untuk dirampok. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan keislaman. Lalu Nabi SAW mendoakan Bani Ghifar, mendoakan kabilahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Ghifar, ghafarallahu lahum. Bani Ghifar, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Maka seluruh Bani Ghifar masuk Islam. Di antara mereka ada yang langsung masuk Islam sebelum Nabi hijrah, dan di antara mereka ada yang menanti sampai Nabi SAW mendapatkan kemenangan atas kaum musyrikin Quraisy. Maka setelah itu mereka pun masuk Islam sesuai dengan apa yang mereka janjikan. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang beliau riwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi hadis yang akan kita bacakan ini Bapak dan Ibu rahimakumullah adalah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang akan kita bacakan itu adalah firman Allah, tapi bukan bagian dari Al-Qur'an. Syekh Mustafa Dib Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu hafizahumullah dalam kitab Al-Wafi syarah terhadap Arba'in An-Nawawiyah, beliau menyebutkan banyak sekali perbedaan ayat-ayat Al-Quran. Perbedaan yang pertama, bahwa ayat Al-Quran itu sifatnya mu'jiz. Mu'jiz artinya tidak tertandingi, tidak ada yang bisa membuat tandingan terhadap ayat Al-Quran. Makanya orang-orang Arab terdahulu di masa Nabi, mereka adalah orang-orang yang fasih. Tapi ketika disuruh membuat ayat yang membuat kalimat yang mirip dengan Al-Quran, mereka tidak mampu. Dulu ada nabi palsu, namanya Musailimah Al-Kadzab. Dia dikenal dengan kefasihan bahasa Arabnya. Kemudian dia membuat ayat yang menyerupai ayat Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran ada surat Al-Fil, surat gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ya, ila akhir ayat, ila akhir surah. Ada surat Al-Fil. Maka Musailimah ini ingin meniru ayat Al-Quran. Dia buat juga surat Al-Fil. Ya, kata dia al-fil wa ma adraka mal fil lahu qurtumun tawil. Gajah, tahukah engkau apa itu gajah? Gajah itu hewan yang punya belalai panjang.
Coba untuk meniru Al-Quran, tapi coba lihat maknanya, jauh sekali, tidak bermutu. Ya, maka Al-Quran punya sifat mu'jiz, dia tidak bisa ditandingi. Nggak ada orang yang bisa membuat tiruan Al-Quran. Kemudian perbedaan yang kedua, bahwa Al-Quran itu dibaca dalam sholat. Adapun hadis qudsi, kalau kita jadikan sebagai pengganti ayat Al-Quran, justru sholat kita batal. Ya, jadi nggak bisa. Ini kan firman Allah. Ya, misalnya habis Al-Fatihah baca hadis qudsi, batal sholat kita. Ya. Kemudian perbedaan yang ketiga, bahwa barang siapa yang mengingkari ayat Al-Quran, dia dihukumi sebagai seorang yang kafir. Kalau mengingkari satu ayat Al-Quran, maka orang tersebut jatuh kepada kekufuran. Adapun mengingkari hadis qudsi, dia tidak sampai terjatuh pada kekufuran, tapi kata para ulama, dia terjatuh pada kefasikan. Terjatuh pada kefasikan. Kemudian perbedaan yang keempat, bahwa Al-Quran itu lafaz dan maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis qudsi, lafaznya berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi menerima wahyu dari Allah, kemudian beliau sampaikan dengan redaksi beliau. Berbeda dengan Al-Quran. Ya, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, itulah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Kemudian perbedaan yang kelima, bahwa Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan makna. Nggak boleh kita kemudian Allah berfirman yang maknanya kemudian kita ubah-ubah ayat Al-Quran, nggak boleh. Kemudian yang keenam, bahwa Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali bersuci terlebih dahulu. Adapun hadis qudsi, tidak mengapa seseorang menyentuhnya tanpa bersuci terlebih dahulu. Kemudian Al-Quran yang ketujuh, bahwa Al-Quran tidak boleh dibaca oleh orang yang junub. Wajib bagi dia untuk mandi terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu, baru membaca Al-Quran. Kalau poin yang keenam itu tentang menyentuh. Ya, orang tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali harus bersuci terlebih dahulu. Adapun membacanya, boleh orang yang tidak berwudu membaca Al-Quran, tapi dia tidak dalam keadaan junub. Kalau junub harus mandi terlebih dahulu. Kemudian yang kedelapan, beda antara Al-Quran dengan hadis qudsi, bahwa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan pahala 10 kebaikan. Adapun membaca hadis qudsi, tidak mendapatkan pahala yang sebanyak itu. Jadi ini 8 perbedaan antara hadis qudsi dengan ayat Al-Quran. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Tabaraka wa Taala berfirman, Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharraman, fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling mendolimi. Ya, dari petikan hadis ini, Allah mengkabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mungkin berbuat zalim. Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Sehingga kalau kita mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kemudian kita memvonis Allah zalim kepada kita. Pastilah ada kebaikan dari apa yang telah Allah takdirkan kepada diri kita. Allah itu maha adil. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan kezaliman di antara hamba-hambanya. Tidak boleh bagi kita untuk saling menzalimi. Ya, tidak boleh bagi seseorang untuk saling menzalimi. Makanya hati-hati kita dari menzalimi orang lain. Termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa doanya orang-orang yang dizalimi itu doa-doa mereka mustajab. Kalau mereka mendoakan orang-orang yang menzalimi mereka,
maka Allah pasti akan balas kezaliman tersebut. Hati-hati ya. Hati-hati. Kita jangan sampai mendolimi orang lain. Ya, kezaliman itu pasti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu tersesat kecuali yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Jadi jangan kemudian kita merasa bahwa kita berada di atas kebenaran karena usaha kita. Kalla, kita berada di atas kebenaran, kita berada di atas kebaikan, kita berada di atas ketaatan, semuanya karena hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Begitu hidayah itu dicabut, maka serta-merta kita akan berada di atas kesesatan. Kita akan berada di atas kesesatan. Maka Allah mengingatkan, senantiasalah kalian meminta petunjuk kepadaku, maka niscaya kalian akan diberikan petunjuk. Makanya ada orang-orang yang mengkritik kaum muslimin. Kaum muslimin itu sesat kata mereka. Kenapa? Karena setiap kali sholat mereka meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Maka apa jawaban kita? Ya, kita bukannya tersesat, kita berada di atas keislaman, artinya kita berada di atas kebenaran. Hanya saja kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Karena begitu petunjuk itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang tersesat sama seperti mereka. Maka kita meminta hidayah kepada Allah bukan berarti kita tersesat, tapi kita meminta agar hidayah itu senantiasa kekal mengiringi kita sampai akhir kehidupan kita. Qala ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu lapar kecuali yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, aku akan berikan makanan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni uksukum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian tidak berpakaian kecuali yang aku berikan pakaian padanya, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan pakaian kepadanya. Dari penggalan ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa nikmat yang kita dapati itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mau memberikan, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ya, ada sebuah potongan video ya yang viral ya, beredar dan benar maknanya. Kalau memang orang rezeki itu didapatkan dengan kerja keras, maka niscaya orang yang paling kaya adalah para buruh, para tukang pikul. Mereka kerja keras. Orang-orang yang gali jalan, ya, mereka kerjanya keras. Tapi apakah kemudian mereka menjadi orang yang paling kaya? Ya, kalau memang yang namanya rezeki itu akan diperoleh karena kecerdasan, pastilah para profesor-profesor itu menjadi orang yang paling kaya. Ya, menjadi orang yang paling kaya. Tapi ternyata masih ada orang yang lebih kaya daripada mereka. Ya, raja-raja, para sultan. Kalau diukur IQ-nya mungkin gak secerdas para profesor tadi. Maka yang namanya rezeki itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hendaknya kita mencari dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menganugerahkan rezeki kepada kita. Qala ya ibadi, ini agak panjang ya Bapak dan Ibu hadisnya. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan di malam maupun di siang hari, dan aku mengampuni seluruh dosa, maka minta ampunlah kalian kepadaku, pastilah aku ampuni dosa-dosa kalian. Ya, bismillah.
Pada penggalan ini Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kelemahan kita sebagai makhluk Allah yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kita pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kalian adalah makhluk yang berdosa dan aku adalah Rabb yang senantiasa mengampuni dosa-dosa. Maka janganlah kalian berhenti dari meminta ampunan dariku, maka pasti aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Qala ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak dapat mencapai kemudaratan untukku, maka kalian tidak akan bisa memudaratkanku. Demikian juga kalian tidak mencapai derajat manfaatku, maka kalian tidak akan bisa memberikan manfaat untuk diriku. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dimudaratkan oleh hamba-hambanya. Demikian juga hamba-hamba ini tidaklah memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak membutuhkan apapun dari hamba-hambanya. Qala ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, apabila kalian semua yang awalnya sampai akhirnya, yang manusianya demikian juga yang jinnya, mereka semua memiliki hati orang-orang yang paling bertakwa. Ya, mereka berada di hati orang yang paling bertakwa. Artinya semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma zada dzalika fi mulki syai'an. Maka yang demikian tidaklah menambah kerajaanku walaupun sedikit pun. Walau sedikit pun. Jadi kalau kita menjadi hamba yang saleh, itu enggak ada pengaruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Allah sudah Maha Kaya. Hambanya itu mau menjadi hamba yang saleh atau hamba yang melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka keagungan Allah tidak berkurang sedikit pun. Jangan kemudian Anda mengira dengan kesolehan Anda memberikan manfaat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, apabila kalian seluruhnya dari yang awal sampai yang akhir, yang jin maupun yang manusia maupun yang jin, mereka berada di hati satu orang yang paling fajir, semuanya adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan, maka tidak akan berkurang sedikit pun kerajaanku. Jadi jangan mengira ya sudah kita ingin mengurangi keagungan Allah dengan melakukan perbuatan dosa. Tidak, sama sekali. Allah Maha Agung. Apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya tidaklah mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yankusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, apabila seluruh kalian dari yang awal sampai yang akhir, manusia demikian jinnya, mereka berkumpul di satu tempat kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan-permintaan mereka, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, kemudian aku berikan satu persatu hajat mereka. Semua manusia meminta hajatnya kepada Allah, lalu diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian tidaklah mengurangi perbendaharaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali sebagaimana berkurangnya jarum yang dimasukkan ke dalam samudra yang demikian luas. Jadi ketika Allah berikan semua apa yang menjadi hajat kita, ya hanya berkurang sedikit saja jarum yang dikeluarkan dari demikian luasnya samudra. Gak ada sama sekali perbedaan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah
wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, hanya saja amalan-amalan kalianlah yang akan kuhitung untuk kalian, kemudian aku balas kalian dengan amalan-amalan tersebut. Maka barang siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mendapatkan yang selain itu, maka hendaknya dia mencela, tidaklah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kita sesuai dengan kesungguh-sungguhan kita dalam beramal. Maka kalau ada orang yang nanti dibalas Allah dengan kebaikan karena kesungguhan dia beramal, hendaknya dia memuji Allah. Tapi kalau dia tidak dibalas dengan kebaikan, jangan nyalahkan orang lain, salahkan diri Anda sendiri. Kenapa tidak bersungguh-sungguh dalam amalan? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dengan demikian selesai kita dari bab fil mujahadah. Ya, di bab yang selanjutnya ini penting sekali untuk kita ketahui, babu al-hathu ala isdiyadi minal khairi fi awakhiril umur. Bab dorongan untuk memperbanyak perbekalan kebaikan di akhir usia. Ya, ini bagus sekali untuk kita cermati, terutama yang berusia lanjut. Baik, mudah-mudahan Allah beri kemudahan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.